Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulilladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh walladzi na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa washabihi amma ba'du. Anak-anak yang berbahagia, apa kabar semuanya? Insya Allah semuanya sehat ya. Semoga semuanya selalu sehat dan selalu dimudahkan oleh Allah dalam segala urusannya. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran 5, yaitu kisah Rasul. Ya, aku cinta pada Nabi dan Rasul. Yang pada kesempatan ini akan kita pelajari tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Baik, bisa kita lihat pada layar. Nabi Ayub alaihissalam keturunan Nabi Ishak alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Ya, beliau anaknya Nabi, keturunan dari Nabi Ishak, anaknya Nabi Ibrahim. Beliau adalah seorang nabi yang kaya raya, binatang ternaknya banyak, meski ladangnya luas, beliau tidak pernah sombong. Nabi Ayub alaihissalam terkenal sabar dan dermawan, suka menolong fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkannya. Ini ada sikap mencontoh kisah Nabi Ayub. Jadi ini bukan Nabi Ayub, tapi kisah mencontoh, yaitu menolong orang-orang yang membutuhkan. Di sini kita ibaratkan anak-anak kelas 4 ya. Terus ini kita peragakan sebagai orang fakir miskinnya. Ya, mereka menolong fakir miskin. Ya, termasuk kita, silahkan nanti kalau di rumah atau di jalan ketemu orang yang membutuhkan, ya kita kalau mampu dan punya, ya silahkan kita boleh menolongnya seadanya, tidak perlu berlebihan. Nabi Ayub alaihissalam pernah mendapat pujian dari Allah SWT, yang tadinya hartanya banyak, hari demi hari berkurang sehingga ia jatuh miskin. Walaupun miskin, ia tidak mengemis, imannya tidak goyah, karena ia ingat bahwa ketika lahir ke dunia pun tidak mempunyai apa-apa. Harta datang dari Allah dan kembalinya pun manusia itu karena Allah. Ini ya, jadi diuji oleh Allah. Yang tadinya itu kaya, ternyata oleh Allah diambil semua hartanya sehingga beliau jatuh miskin. Karena imannya kuat, setan tak mampu menggodanya. Kaya atau miskin merupakan ujian bagi manusia. Firman Allah berikut ini coba diperhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Ini. Jadi Allah menguji kita dengan keburukan dan juga dengan kebaikan. Makanya kita ketika menerima keburukan atau musibah, ya kita harus ridho, ikhlas kepada Allah. Dan ketika kita menerima kebaikan atau keberhasilan, ya kita harus ingat kepada Allah. Nabi Ayub alaihissalam, baik ketika kaya raya atau ketika miskin, senantiasa taat kepada Allah. Beliau bersyukur, ya selalu bersyukur beliau itu. Bahkan ketika ia jatuh miskin, harta yang ada selalu ia sedekahkan. Ia yakin bahwa orang miskin yang bersedekah lebih mulia di sisi Allah. Sebenarnya orang kaya yang kikir, ya, orang kaya yang kikir,
adalah yang paling hina di sisi Allah. Tuh. Lalu apa sih kisahnya? Dan juga beliau diberi cobaan oleh Allah berupa sakit kulit, mohon maaf ya, bisul, panas dan gatal sehingga orang-orang menjauhinya. Bahkan mereka membuang Nabi Ayub alaihissalam ke padang pasir yang jauh dari keramaian penduduk karena takut tertular penyakit. Selain itu, putra-putrinya meninggal dunia, sekalipun musibah silih berganti, tapi tidak membuat dirinya lupa beribadah dan tetap memuji kepada Allah. Ini. Jadi awal Pak Andi akan ceritakan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi Ayub orangnya solih, banyak pengikutnya, banyak beribadah, dan beliau tadi gemar bersedekah. Lalu setan membantah kepada Allah, ya Allah, ya mereka setan itu tidak beriman. Nah, terus mereka berdalih begini, ya Allah, ya wajar kalau Ayub itu rajin ibadah, Ayub itu orang yang soleh, taat kepada Engkau, karena dia punya banyak harta, dia punya banyak pengikut, punya anak dan istri banyak. Wajar kalau dia taat kepada Engkau ya Allah. Lalu Allah membuktikan tentang ketakwaan dan kesolehan Nabi Ayub. Nabi Ayub dicoba, ya tadi beliau dicoba dengan gatal, ya, hartanya semakin lama semakin habis. Nah, begitu gatal, satu ketika saat makan sore, ya, beliau makan bersama anak dan istrinya. Tiba-tiba ada angin kencang, lalu robohlah itu rumah dan menimpa anaknya, sehingga anak-anaknya meninggal. Ya, anaknya meninggal, kemudian hartanya habis, anak-anaknya meninggal, lalu istrinya yang tadi setia menemani di saat beliau sedang sakit gatal atau bisul tadi, kulit tadi ya, lama-lama beliau pergi tidak kuat, sehingga beliau Nabi Ayub alaihissalam hidup sebatang kara tadi, di sebuah padang pasir tadi, jauh dari keramaian. Kemudian karena beliau itu rajin sedekah, rajin bersedekah, di saat dia hartanya habis, anaknya sudah tidak ada, istrinya sudah tidak ada, sudah pergi, beliau tetap ingin bersedekah. Loh, apa yang beliau lakukan? Tadi sakit kulit masih sampai ada belatungnya. Ketika mau sholat kan beliau bersesuci. Nah, sebelum bersesuci, beliau ambillah itu mohon maaf, belatung yang ada di semua kulit tadi, diambilin dari suatu tempat. Dia bilang, tunggu dulu di sini, nanti jangan pergi, nanti kamu mati. Setelah habis itu belatung, diambilin, beliau bersesuci, lalu beliau sholat. Setelah sholat, belatung-belatung tadi diambil lagi, ditaruh ke tempatnya yang tadi untuk bertempat di kulit Nabi Ayub. Dan beliau bilang, sini kembali ke kulitku, nanti kalau kamu tidak kembali, kamu akan mati. Ada di kulitku saja. Ya, ada di kulitku saja biar bisa hidup. Bayangkan, belatung yang berada di kulitnya atau di korengnya tadi, ditaruh di tempat ketika beliau sholat, setelah sholat, diambil lagi, ditaruh kulitnya. Sampai sedemikian beliau pengen sedekah kepada belatung. Nah, maksud dari pelajaran ini, cerita ini adalah itulah kisah teladan Nabi Ayub yang betul-betul saat kaya beliau tidak sombong, gemar beribadah dan sedekah, dan ketika beliau dicoba oleh Allah, diuji oleh Allah, beliau tetap sabar, bahkan masih menyempatkan untuk sedekah kepada belatung tadi. Ya. Mari kita cermati pelajaran ini, kita cermati kisah ini, apakah kita bisa meniru
sesabar Nabi Ayub. Dan perlu kalian ketahui, sakitnya itu tidak hanya setahun 2 tahun. Perjalanan kurang lebih sekitar 18 tahun. Sekitar 18 tahun baru beliau sehat kembali. Setelah beliau sabar menghadapi ujian itu, selama itu beliau berdoa, beribadah kepada Allah. Nah, akhir cerita kan setan akhirnya melihat, oh ternyata Nabi Ayub ketika dicoba oleh Allah, kata dan Nabi semuanya, Nabi Ayub ternyata masih berdoa dan beribadah kepada Allah. Ya. Akhirnya setelah 18 tahun ya, 18 tahun ya. Beliau sembuh juga akhirnya. Lalu Allah memberikan kulitnya sembuh, istrinya kembali dan punya anak lagi. Ini pelajaran dari yang cerita Nabi Ayub ini. Dengan bersabar ya, kita diberi oleh Allah pahala yang mulia. Ya. Bisa dipahami ya kisah Nabi Ayub alaihissalam. Ya, sekali lagi maka kita sebagai umat manusia yang saat ini kita mengalami pandemi, kita mengalami ada wabah corona ini ya, kita tetap harus bersabar ya, baik yang sudah kena maupun yang belum kena. Yang sudah kena kita tetap bersabar kepada Allah, selalu berdoa, berharap supaya Allah memberikan kesembuhan yang banyak barokah, dan yang belum kena kita supaya terhindar, yaitu menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita, supaya betul-betul kita terhindar dari wabah corona tersebut. Tapi kalau memang Allah mencoba kita kena, ya kita terima saja. Ya. Baik. Demikian kisah dari Nabi Ayub yang bisa Pak Andi sampaikan. Silahkan diulang kembali apakah yang bisa, apa saja yang bisa kita ambil dari kisah ini ya. Jangan lupa kita selalu berdoa dan juga berusaha seperti Nabi Ayub tadi. Nabi Ayub tidak putus asa, Nabi Ayub tidak merasa lemah, beliau tetap semangat untuk menjalani kehidupan, beliau tetap bersabar dan berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah, memohon kepada Allah, lalu beliau tetap bisa menemukan obat, menemukan jalan keluar, mendapatkan kesembuhan dari Allah ya. Sekali lagi, tidak ada kata putus asa. Alhamdulillah, hari ini kita sudah menyelesaikan pelajaran hari ini. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila ada pertanyaan nanti bisa via WA. Demikian pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.